Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Dwi Bahtiar dengan NIM 23810707109, semester 2 kelas D, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan atau membacakan dari jawaban yang telah saya tulis dalam kertas jawaban ini, yaitu dalam tugas UTS mata kuliah kajian IPA. Soal yang pertama itu, sebutkan 10 perbedaan mendasar antara hewan dan tumbuhan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya setiap makhluk hidup itu pasti memiliki perbedaan. Dalam bentuk apapun perbedaan itu. Di sini ada 10 diantaranya antara hewan dan tumbuhan. Yang pertama itu dalam komposisi sel dan struktur tubuh. Nah, dalam komposisi sel dan struktur tubuh di dalam hewan dan tumbuhan itu berbeda. Hewan itu pada umumnya terdiri dari sel-sel yang lebih kompleks gitu, termasuk berbagai jenis jaringan dan organ. Sedangkan kalau tumbuhan itu terdiri dari sel-sel yang memiliki dinding sel yang kaku, serta memiliki kloroflas untuk berfotosintesis. Kemudian yang kedua itu di dalam metabolisme. Metabolisme hewan dan tumbuhan itu berbeda. Hewan itu adalah organotrof, yaitu mereka itu bergantung pada makanan-makanan organik untuk berenergi. Jadi hewan itu membutuhkan makanan-makanan organik untuk bertenaga, untuk menambah tenaga. Sedangkan hewan itu adalah autotrof, mereka itu dapat membuat makanan sendiri. Jadi mereka itu tidak ketergantungan karena tumbuhan itu bisa membuat makanan sendiri dengan berfotosintesis. Kemudian yang ketiga itu di dalam gerakan. Nah, ini sangat beda. Hewan dan tumbuhan itu bergerak, cuman mereka tidak sama bergeraknya. Kalau hewan itu memiliki kemampuan untuk bergerak secara aktif menggunakan otot. Jadi hewan itu bisa bergerak ketika ada hal yang membuatnya bergerak gitu. Contoh, ketika dia ingin berjalan, ya dia berjalan bergerak. Ketika dia ingin menangkap musuh atau mencari makanan, dia bergerak. Karena hewan itu memiliki insting yang kuat gitu. Sementara tumbuhan itu umumnya tetap berada di tempat. Mereka hanya mengalami gerakan yang terbatas. Contohnya itu seperti tumbuhan putri malu. Dia itu bergerak ketika ada sentuhan karena mereka merasa terancam. Kemudian ada lagi tumbuhan yang pemakan serangga. Itu mereka bergerak ketika ada serangga datang menghampirinya dan lain sebagainya. Kemudian perbedaan yang selanjutnya itu, yang keempat itu di dalam reproduksi. Ya, ini sangat beda, reproduksi hewan dan tumbuhan ini sangat beda. Hewan itu memiliki reproduksi seksual dan aseksual. Sama, karena hewan itu ada yang hidup di air, ada yang hidup di darat, di udara, ada yang mamalia, beda-beda lah jenisnya. Jadi beda gitu sama tumbuhan. Kalau tumbuhan itu memiliki reproduksi seksual dan juga dapat berkembang biak secara vegetatif. Kemudian yang kelima itu respon terhadap lingkungan. Respon hewan dan respon tumbuhan terhadap lingkungan itu sangat beda. Hewan itu mempunyai kemampuan untuk merespon rangsangan eksternal seperti suara, sentuhan, cahaya, panas, dan lain sebagainya. Sedangkan tumbuhan itu merespon rangsangan seperti cahaya, gravitasi, air, tapi dengan mekanisme yang berbeda gitu. Tidak sama dengan hewan, bisa merangsang atau merespon lingkungannya tapi berbeda gitu, dengan caranya masing-masing. Kemudian yang keenam itu perbedaannya dalam sumber energi. Hewan itu biasanya mendapatkan energi itu dari bahan organik lainnya. Ya. Jadi si hewan ini tuh konsumen, termasuk ke dalam konsumen. Dan juga sedangkan ya kalau tumbuhan itu menghasilkan energi mereka sendiri melalui fotosintesis. Nyambung sama tadi ya, seperti yang dalam metabolisme. Kemudian yang 7 itu perbedaannya dalam struktur reproduksi. Jika hewan itu memiliki berbagai organ reproduksi seperti ovarium, testis, dan organ yang lainnya. Sedangkan tumbuhan itu memiliki struktur reproduksi khusus seperti bunga, buah, dan biji. Mereka sama-sama bereproduksi untuk berkembang biak tetapi dengan cara yang berbeda. Struktur reproduksinya berbeda dan caranya pun berbeda gitu. Kemudian yang kedelapan itu dalam perkembangan.
Hewan itu memiliki tahapan perkembangan yang lebih kompleks, termasuk fase embrio dan metamorfosis. Kan ada tuh, ada metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis yang tidak sempurna. Nah, sedangkan tumbuhan itu juga memiliki tahapan perkembangan, tetapi cenderung lebih statis gitu. Yang selanjutnya itu dalam adaptasi lingkungan. Nah, kalau hewan itu seringkali memiliki adaptasi aktif untuk bertahan hidup dalam lingkungan yang berbeda. Contohnya seperti migrasi dan hibernasi. Kemudian ya kalau tumbuhan itu cenderung dapat beradaptasi pasif seperti berbentuk daun, akar, dan batang yang berbeda untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka. Kemudian yang ke-10 itu di dalam perbedaannya itu dalam respon terhadap rangsangan. Hewan itu memiliki sistem saraf yang kompleks untuk merespon rangsangan, sedangkan tumbuhan itu memiliki sistem hormonal dan respon kimia untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan mereka. Kemudian jawaban yang kedua, bunga sempurna itu kan memiliki organ reproduksi jantan, yaitu stamen, dan betina, yaitu pistil di dalam satu bunga. Nah, di dalam satu bunga yang sempurna, dia itu memiliki dua reproduksi, yaitu ada yang jantan dan ada yang betina. Sementara bunga yang tidak sempurna itu hanya memiliki salah satu dari reproduksi tersebut. Jadi, kalau yang sempurna mah ada dua, yaitu jantan dan betina. Sementara yang tidak sempurna itu cuma satu di antaranya, jantan ataupun betina cuma satu doang. Nah, proses perkembangbiakan bunga yang sempurna itu melibatkan penyebaran antara stamen dan pitsil dalam satu bunga yang sama atau bunga yang berbeda gitu. Sedangkan bunga yang tidak sempurna itu dapat melakukan penyerbukan silang atau penyerbukan sendiri tergantung pada jenis bunganya. Ya, seperti itu. Kemudian jawaban yang ketiga itu penderita miopi itu memiliki fokus cahaya di depan retina. Nah, sehingga menggunakan lensa yang cekung gitu. Untuk apa? Kenapa menggunakan lensa yang cekung? Fungsinya itu untuk membantu mengalihkan fokus cahaya ke belakang sehingga terfokus dengan benar di retina. Sementara itu, penderita hipermetropia itu memiliki fokus cahaya di belakang retina sehingga menggunakan lensa yang cembung. Sama aja, fungsinya itu untuk membantu membawa fokus cahaya ke depan sehingga terfokus dengan benar di retina. Jadi keduanya itu sama-sama memiliki fungsinya masing-masing lah. Kenapa gangguan miopi itu menggunakan lensa yang cekung itu karena ada faktor-faktor yang mengharuskan kenapa penderita hipermetropia itu harus yang cembung, ya karena kekurangannya itu di sana, jadi harus saling melengkapi seperti itu. Kemudian soal yang keempat, soal yang terakhir itu sebutkan sistem pencernaan pada manusia. Itu ada 7 ya. Yang pertama itu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Fungsinya itu macam-macam, berbeda-beda dong pastinya. Yang pertama itu mulut. Mulut itu salah satu pintu sistem pencernaan. Mungkin bukan salah satu, tapi satu-satunya sistem pencernaan. Itu sistem awal masuknya makanan atau minuman itu harus melewati mulut gitu. Fungsinya termasuk penguyahan makanan untuk memecahkan menjadi potongan-potongan kecil, dan saliva mengandung enzim amilase yang mulai mencerna karbohidrat. Jadi pertama kali makanan atau minuman itu masuk itu melewati mulut yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Tapi sementara doang, nanti diolah kembali selanjutnya. Terus yang kedua itu kerongkongan. Kerongkongan itu adalah salah satu saluran yang mengarahkan makanan dari mulut ke lambung. Jadi sebelum si makanan yang tadi sudah diolah, sudah dipotong-potong, sudah dicerna di dalam mulut itu nanti akan dicerna kembali di dalam usus. Tetapi sebelum ke usus, si makanan itu harus melewati yang namanya kerongkongan terlebih dahulu. Nah, fungsinya itu menggerakkan makanan dengan gerakan peristaltik. Jadi perlu kita ketahuinya bahwa kerongkongan dan tenggorokan itu beda. Kalau kerongkongan itu adalah salah satu sistem pencernaan pada manusia, sedangkan tenggorokan itu adalah salah satu sistem pernapasan. Jadi beda. Sama-sama di sini cuman salurannya beda gitu.
Terus yang ketiga itu ada lambung. Nah, di sini makanan diolah kembali. Di sini makanan dicerna kembali lebih lanjut oleh asam lambung dan enzim pencernaan seperti pepsin yang fungsinya itu adalah mencerna makanan dan mengubahnya menjadi kimia yang disebut kimia lambung. Terus lanjut lagi si makanan itu menuju usus halus. Usus halus itu merupakan saluran yang panjang dan berlipat-lipat. Jadi usus yang ada di perut kita itu panjang sekali ya. Nah, di mana pencernaan makanan dan penyerapan nutrisi terjadi. Enzim pencernaan dari pankreas dan empedu juga berperan di sini. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu adalah penyerapan nutrisi seperti protein, lemak, karbohidrat, dan lain sebagainya ke dalam aliran darah. Terus yang selanjutnya itu ada usus besar. Nah, usus besar ini adalah tempat terakhir pencernaan. Setelah tadi melewati mulut, kerongkongan, kemudian lambung, usus halus, dan usus besar ini adalah tempat terakhirnya gitu. Sisa makanan yang diubah menjadi feses. Jadi sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Fungsinya itu untuk penyerapan air dan pembentukan sisa-sisa makanan yang nantinya akan dikeluarkan. Jadi ini adalah terakhirnya. Tapi masih ada lagi. Yang selanjutnya itu ada rektum. Nah, rektum ini merupakan bagian terakhir dari saluran tersebut atau dari saluran pencernaan yang fungsinya itu sebagai penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Jadi tadi ketika si makanan itu sudah tercerna di bagian terakhir yaitu di usus besar, kemudian akan disalurkan lagi ke rektum. Nah, rektum ini tuh adalah tampungan sementara sisa-sisa makanan yang bernama feses atau tinja atau ya gitulah. Itu tempat terakhirnya sebelum nanti dikeluarkan. Tampungan sementaranya di rektum. Dan yang terakhir itu ada anus. Nah, ini adalah bukaan di ujung saluran pencernaan yang fungsinya itu sebagai tempat keluarnya feses. Nah, jadi seperti itulah proses pencernaan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.